keras, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom. Nats firman Tuhan untuk renungan pagi hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kitab Imamat pada dasarnya terbagi dua bagian besar, yaitu pasal 1-16 tentang aturan untuk hidup berdamai dan kudus di hadapan Allah, dan pasal 17-27 tentang peraturan bagaimana melaksanakan aturan itu. Nats kita hari ini masuk dalam bagian kedua tentang teknis menjadi kudus di hadapan Allah. Melalui kitab Imamat ini, Tuhan menuntun umat Israel sebagai umat pilihan menjadi umat yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Pada dasarnya, kekudusan umat Israel atau umat manusia semata-mata karena kekudusan Allah, sehingga setiap orang tidak boleh memegahkan diri karena kekudusan itu. Nas ini mengajarkan agar sikap hidup orang Israel atau orang percaya harus selalu berpadanan dengan sifat dan kehendak Allah, antara kata dan perbuatan, antara sikap hidup yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, Allah mengingatkan kita agar tidak menyembunyikan kebencian dan berterus terang atasnya. Sikap ini baik dan benar agar hubungan dengan sesama dapat berjalan lancar dan damai. Agar hubungan dengan sesama tidak saling mencurigai dan tidak salah mengerti dan terhindar dari dosa. Melalui nats ini Tuhan mengajar kita untuk mampu melihat dan menjadikan sesama kita menjadi bagian dari diri kita sendiri. Hal ini sangat jelas ditekankan dengan sebutan orang lain sebagai saudara. Sikap ini sekaligus mau mengajar umat Tuhan untuk tidak berpikir sempit. Sebaliknya, mengajar umat Tuhan untuk berpikir universal. Sikap tidak membenci atau mengasihi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Jika sumber kebencian itu muncul dari diri kita, maka kita akan mudah memaafkan. Tetapi jika hal itu bersumber dari orang lain, maka hal ini sulit untuk dimaafkan. Itulah fakta atau realita yang kita hadapi dan alami. Inilah tantangan yang harus kita menangkan. Bagaimana kita bisa menjadi alat dan agen untuk hidup kudus, sebagaimana Tuhan sudah menerima dan menyatakan dirinya kepada kita. Agar teguran kita dapat sampai dengan baik dan tidak disalah mengerti, maka kita perlu memperhatikan cara dan momen yang tepat. Sehingga dengan demikian, teguran dan kasih kita tidak sia-sia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Berikanlah hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami mampu melihat dan menjadikan sesama kami ialah bagian dari kami sendiri. Sehingga sesuai dengan perintah Tuhan yaitu agar kami saling mengasihi sama seperti mengasihi diri kami sendiri boleh terwujud. Berkati aktivitas kami ya Tuhan yang dimulai pada pagi hari ini agar bisa berkenan kepadamu. Dengar dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, karena kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.